Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian semua kelas 7? Semoga kalian di rumah selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan pada pagi hari ini pelajaran SKI kelas 7, Bapak masih membahas tentang yaitu misi-misi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kemarin yang pertama permulaan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya yaitu insya Allah Bapak ingin sampaikan mengenai masalah prioritas dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Selama di Mekah, prioritas dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama, mengajarkan ketauhidan atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Pada masyarakat Arab jahiliyah terdapat suatu kepercayaan berbagai tuhan atau yang disebut namanya yaitu polytheisme. Apa ulangi? Yang disebut namanya polytheisme. Seperti penyembahan berhala, penyembahan bulan dan bintang, penyembahan jin, ruh, dan arwah nenek moyang, dan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sementara itu, Islam datang dengan membawa ajaran tauhid, yaitu penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Tak beranak dan tak diperanakan. Begitu juga yang berkaitan dengan kebudayaan Arab pra-Islam atau sebelum Islam sangat dipengaruhi oleh mitologi dan ajaran-ajaran sesat lainnya. Sedangkan Islam membawa peradaban atau kehidupan baru berdasarkan petunjuk Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebudayaan itu artinya hasil karya pemikiran manusia yang dilakukan dengan sadar dalam kehidupan bermasyarakat pada waktu pra-Islam yang ada di kota Mekah. Yang kedua, kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat tugas mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ajakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertentangan dengan kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Karena masyarakat Arab atau pra-Islam tidak percaya kepada hari kebangkitan atau hari kiamat, hari pembalasan, sampai ada di antara mereka bertanya-tanya, mana mungkin tulang berulang yang sudah hancur dapat dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Padahal Islam mengajarkan dan memperingatkan kepada manusia bahwa dunia ini hanya sementara dan tempat yang abadi adalah akhirat. Nabi Muhammad SAW memprioritaskan dakwahnya kepada ajakan untuk mempercayai adanya hari kiamat atau hari pembalasan. Mereka perlu menjaga kehidupan untuk selalu sesuai dengan aturan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan akan mendapat balasan kebaikan. Sebaliknya, setiap kejahatan
akan mendapat balasan yang setimpal. Wa ma ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha meyakinkan para mengikutnya akan janji Allah bagi orang-orang yang beriman. Yang keempat yaitu merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum Islam, terdapat pada suatu tradisi yang melanggar etika, yaitu mengenai masalah akhlak dan hak asasi manusia. Seperti di sini perjudian, minum-minuman keras, perampok, perzinahan, dan perbuatan yang melanggar hukum dan tatanan sosial masyarakat. Sementara Islam selalu mengajarkan perbuatan terpuji seperti tolong-menolong sesama manusia, melarang mabuk-mabukan, melarang perzinahan, melarang penguburan bayi secara hidup-hidup, dan ajaran terpuji lainnya. Kondisi masyarakat Mekah yang terkenal dengan masa jahiliyah yaitu bukan mereka bodoh dalam berpikir intelektual, akan tetapi mereka bodoh dalam perilaku yang cenderung merusak tatanan sosial dan tatanan pribadi. Mereka terbiasa melakukan judi, pembunuhan, dan minuman khamar. Nabi Muhammad SAW secara bertahap merubah perilaku mereka sehingga menjadi makhluk yang baik dan benar. Nabi Muhammad SAW mencontohkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nabi Muhammad SAW sudah terkenal dengan yang namanya julukannya Al-Amin. Sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, masyarakat Mekah mengakui akan kebaikan dan kejujuran Nabi kita Muhammad SAW. Al-Quran mengabadikan akhlak Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar itu berbudi pekerti yang agung. Untuk selanjutnya yang kelima yaitu mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Di dalam kehidupan masyarakat Arab pra-Islam terdapat tradisi yaitu perbudakan manusia. Jual beli budak merupakan hal biasa. Perbuatan itu mereka lakukan tanpa penyesalan, seolah tanpa ada dosa. Sedangkan Islam mengajarkan manusia itu sama derajatnya, baik yang miskin maupun yang kaya, kecuali yaitu tentang ibadahnya. Hanya takwa yang membedakan mereka. Kehadiran Islam justru untuk mengangkat martabat mereka yang tertindas seperti para duafa dan fakir miskin. Perbedaan inilah pada akhirnya membawa benturan antara masyarakat Arab kafir dan mukmin di tanah Arab Mekah. Selain itu, tradisi yang melanggar hak asasi manusia adalah menganggap wanita sebagai aib keluarga. Nah, ini yang paling berbahaya. Kebiasaan membunuh dan mengubur anak wanita menjadi alat untuk menghilangkan aib keluarga.
Karena kalau yang lahir anak perempuan itu dianggapnya merupakan aib bagi keluarganya. Islam datang untuk memuliakan dan mengangkat derajat wanita pada posisi yang tinggi dan terhormat. Itu mengenai tentang prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Bapak ulangi, yang pertama mengajarkan ketauhidan. Yang kedua, kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Yang ketiga, yaitu menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Dan yang keempat, yaitu merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Yang kelima, yang terakhir, yaitu mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Mungkin barangkali itu saja materi tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kelanjutannya nanti tetap Bapak ingin secara ceramah materi ini mengenai masalah respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, ceramah Bapak ini dirangkum, ditulis di buku kalian masing-masing di rumah. Setelah itu dibaca dan dipelajari. Nanti rangkumannya dikumpulkan saja di rumah sewaktu-waktu, nanti kalau Bapak suruh kumpulkan, dikumpulkan. Itu saja. Jangan lupa jaga kesehatan dan juga selalu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.